Habim TV, mencerdaskan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, para pemuda-pemudi yang menjadi harapan dari tegaknya aturan Allah di muka bumi ini, di kolong langit Allah ini, semoga kita bisa mengambil manfaat dari sebuah kisah yang sangat fenomenal. Kisah pengorbanan anak-anak muda yang sangat luar biasa, yakni Nabi Ismail alaihissalam, salah satu di antara sekian banyak anak muda yang tercatat di dalam sejarah. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, ketika kita berpikir bagaimana anak muda ini, bagaimana dia berbakti kepada orang tua, tentunya bukan berbicara tentang kultur, budaya, atau tradisi yang tentu akan berbeda-beda di satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tapi ketika berbicara akhlak seorang anak kepada orang tuanya, adalah sebagai tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sebagai kewajiban, adalah sebagai pemenuhan terhadap titah perintah dari Allah dan Rasulnya. Maka Ismail muda patut menjadi teladan bagi kita, tentunya bagi khususnya anak-anak muda-mudi yang dari sisi pengorbanan sangat luar biasa terlihat dari bagaimana kesabaran beliau, karena tentu ada peran ibu, ada peran ayah. Seorang Ismail yang dididik oleh ibunya yang paham akan tugas suaminya. Ibunda Hajar adalah ibu yang bisa menyambungkan misi dari Ibrahim alaihissalam kepada Ismail alaihissalam muda. Yang dengan begitu Ismail alaihissalam adalah orang yang siap karena terdidik. Ismail alaihissalam walaupun ujiannya seperti dadakan, pengorbanannya yang luar biasa, toh pati jiwa raga, maka beliau siap. Karena beliau adalah anak muda yang terdidik dengan wahyu Allah, dibimbing oleh tuntutan dari panduan kitab suci, yakni panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak muda yang paham akan tugas hidupnya, seorang anak muda yang paham akan dirinya, harus bagaimana hidup di dunia ini, tidak akan tertipu, terlena oleh dunia yang sementara, oleh dunia yang fana, bahkan pasti akan binasa. Tentu anak muda seperti Ismail alaihissalam adalah anak muda yang siap berkorban, bukan hanya pengorbanan hartanya, waktunya, bahkan tadi disebutkan sampai berkorban nyawanya, insya Allah. Sebagaimana Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Allah, karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Tentu ayat ini di dalam surat Toha ayat 131 tentang bagaimana dunia ini bisa saja menipu siapapun, termasuk anak muda yang hari ini begitu rentan, yang hari ini begitu rawan akan godaan-godaan duniawi. Hari ini yang populer dengan sebutan generasi strawberry, generasi yang secara pandangan mata good looking, menarik, enak dipandang mata mungkin, tapi ternyata jiwanya rapuh, tapi ternyata jiwanya mudah sekali tergoda oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, ini tentu ketika meneladani bagaimana Ismail alaihissalam yang menjadikan tuntunan, panduan, narasi-narasi yang dibuat oleh ibunya, menjadikan si anak ini paham akan tugas dirinya dan bahkan mengerti tugas ayahnya. Dia bisa melanjutkan apa yang menjadi tuntutan dakwah
tuntutan kebaikan, nilai penting dari sebuah ibadah yang telah dijalankan oleh orang tuanya, maka si anak bisa melanjutkan apa yang menjadi kewajiban dirinya sebagai anak muda, sebagai anak yang akan melanjutkan nilai-nilai perjuangan bapaknya. Maka dengan begitu, seorang anak muda seperti Ismail alaihissalam mewarisi apa-apa yang menjadi nilai penting dari warisan yang lebih berharga dari hanya sekedar dunia yang tadi disebutkan zahratal hayatad dunia. Bukan berarti dunia ini tidak penting, tapi kalau dunia menjadi tujuan maka akhirat menjadi hilang. Tapi ketika dunia ini adalah mazra'atul akhirah, dunia adalah tempat bercocok tanam dan nanti di akhirat akan memanennya, tidak mengapa. Karena dunia ini adalah fasilitas. Maka ketidaktertipuan ini, maka ketidakterlenaan manusia di alam dunia ini menjadikan dia tujuan hidupnya benar, menjadikan track dalam nilai ibadahnya benar. Dia bisa paham akan pentingnya tugas yang sedang diemban. Mungkin itu oleh ayahnya seperti Ismail alaihissalam, yaitu bapaknya Ibrahim alaihissalam, walaupun dia jarang bertemu. Tapi pertemuan-pertemuan yang sangat berkualitas dari Ibrahim dengan Ismail, dan di sela-sela itu antara pertemuan ayah dengan anak, maka peran ibu yang sangat luar biasa ini menjadi bagian penting. Bagaimana si anak bisa memperhatikan perintah-perintah, larangan-larangan yang dibuat aturannya oleh ayahnya dan dilaksanakan oleh ibu, yang didelegasikan kepada seorang ibu oleh ayah. Maka si anak tidak hanya menghormati secara fisik, tidak hanya bahasa tubuhnya yang dia mungkin suntangan, yang mungkin dia dari sisi bahasa tubuh membungkuk kepada ibunya, tapi ada nilai-nilai yang lebih itu, yang lebih dari itu, yaitu kepatuhan, yakni akhlak terhadap orang tua. Sebagaimana ini adalah akhlak yang bukan hanya kultur tadi, bukan hanya sekedar tradisi atau budaya, bukan hanya sekedar mulang tarima. Kalau mulang tarima tentu hanya berbicara tentang mulangkan apa yang sudah diterima oleh si anak. Ini tidak seperti itu. Sekalipun orang tuanya tidak memberikan nilai-nilai kebaikan, maka si anak tetap berbakti. Seperti hanya Ibrahim alaihissalam kepada Azar yang bahkan menjadi penentang dari aturan Allah. Ibrahim alaihissalam tetap wasohibhuma fid dunya ma'rufa, berbuat baik terhadap Azar walaupun Azar itu adalah orang yang menentang terhadap ajaran Islam. Maka Ismail kembali lagi adalah Ismail yang taat, tunduk, patuh karena dia terdidik, karena dia paham terhadap didikan ibunya. Maka ketika dia harus disembelih, tentu ini adalah ru'yal haq. Tentu ini adalah seperti dalam surat As-Saffat dari ayat 99 sampai 111 disebutkan bahwa itu adalah sebagai nilai ketaatan yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa yang tidak didadak, tapi ada sebuah didikan dari bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa HBM TV yang dirahmati Allah, kalau berbicara pengorbanan, bagaimana seorang anak, bagaimana seorang pemuda atau pemudi yang harus disembelih, tentu bukan jasadnya hari ini. Karena itu di dalam kisahnya yang fenomenal sudah digantikan dengan domba yang besar. Nah, bagaimana pengorbanan hari ini harus berkorban darah? Tentu darah ini berkaitan dengan jiwa. Manusia yang siap merevolusi jiwanya, siap yang merevolusi akhlaknya, siap merevolusi dirinya dari keterpurukan, dari keterjajahan oleh hawa nafsunya. Maka hawa nafsunya yang buruk ini tentu disembelih, bukan berarti dihilangkan, tapi ditundukkan kepada aturan Allah. Bagaimana hari ini seseorang yang ketika berbicara tentang kepatuhan, tentu akan berat jika hawa nafsunya, jika dirinya masih terbelenggu oleh hawa nafsu yang hari ini begitu dituntun, dipaksa, bahkan dijebruskan kepada pergaulan bebas, geng motor misalnya, yang hari ini begitu mengerikan, pergaulan perzinahan yang luar biasa sedemikian masif karena memang ada ide-idenya, ada tontonan dan tuntunannya di media. Nah, bagaimana
Nilai-nilai keburukan tadi disembelih. Nilai-nilai tadi dikorbankan. Nilai-nilai tadi bahkan diganti dengan nilai-nilai kebaikan. Berbicara rajinnya membaca Al-Quran, karena disitulah ada panduan. Bukan dari informasi yang begitu banjir hari ini yang membingungkan anak-anak muda. Bukan berarti informasi itu salah, tapi bagaimana memilah-milihnya itu kalau tidak ada ukuran benar dan salah. Maka Al-Quran lah, maka panduan dari Allah, aturan Allah lah yang akan menjadi koridor, menjadi garis kebenaran, bahwa ini informasi yang benar yang harus diikuti dan ini informasi yang salah yang tidak boleh diikuti. Tentu anak muda yang berteladan kepada Ismail alaihissalam adalah anak muda yang paham akan tugas dirinya dan siap berkorban. Demikian, semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.